Ketulian dan kesombongan yang mendominasi membuat tubuh Zuyong gemetar. Tetapi seluruh pohon peri Xiao Xiao dicuri dengan cara ini. Bagaimana dia bisa rela? Segera, saya melihat 1000 Royal League Demon dengan marah berkata, kamu melukai beruang lebih dulu. Dan hari ini kamu menduduki seluruh pohon peri Ting Xiao. Apakah karena Anda ingin menyinggung saya 1000 Royal League? Zuyong juga dengan kejam berkata, nak, kamu memiliki token Guts Vestige di tubuhmu. Dan hari ini kamu telah melahap pohon peri malam sendirian. Dengan nafsu makan seperti itu, cepat atau lambat kamu akan mati. Namun, di hadapan teriakan ini, Qin Yichen tersenyum tak tergoyahkan. Yakinlah, nafsu makanku selalu baik, jadi aku tidak akan mengganggumu. Besar kecilnya nafsu makannya sebanding dengan kecilnya prestasi tinjunya. Sekarang Qin Yichen-nya memiliki tinju yang besar, nafsu makannya akan tumbuh secara alami. Terlebih lagi, setelah sekelompok orang yang ingin menyalahkan diri sendiri secara diam-diam dan bahkan menghapus laut kesadaran mereka, alasan membunuh untuk merebut harta karun hanyalah penghinaan bagi diri mereka sendiri. Melihat bahwa Qin Yichen tidak berniat melepaskannya, dia melihat ke awan ungu yang ganas lagi, dan Zuyong tidak goyah. Tahukah Anda, meski sama-sama pembangkit tenaga tim, kekuatan mereka tidak kalah dengan Youlan. Tapi jangan lupa, Youlan tidak setara di depan anak ini, tapi dia hampir terbunuh. Untungnya, dia berlari kencang, tapi Yuju tidak seberuntung itu. Tiga kekuatan mereka dapat bersaing dengan Qin Yichen untuk Ting Xiao Xianshu, tetapi mereka tidak benar-benar bersatu, dan mereka tidak akan terhindar. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, Qin Yichen hanya tersenyum, tetapi tidak ada tindakan. Qin Yichen hanya tersenyum, berjingkat, dan melompat turun gunung. Kemudian nikmati pemandangan di sini. Saat berbicara, di bawah sorotan banyak pembangkit tenaga listrik, Qin Yichen tidak tergesa-gesa dan berjalan pergi dengan aman. Zuyong menatap matanya, dan ingin marah, tetapi melihat bahwa dua kekuatan lainnya tidak berniat melakukan apapun, dan harus marah dan mengertakkan gigi. Terutama ketika Qin Yichen pergi. Apakah mereka memuntahkan darah dan menikmati pemandangan? Di mana pemandangan di sini? Satu-satunya kumpulan fenomena alam yang mendebarkan juga hilang oleh bocah ini. Kelompok 18 orang Qin Yichen datang tiba-tiba, dan ketika mereka pergi, mereka bahkan lebih cantik. Setelah menjaga jarak tertentu, Ziyun tertawa, terlepas dari teriakan dan kengerian Huru, melemparkannya ke 8 liga kerajaan. Ya, mengalir cahaya, membubung ke langit, sampai dia jauh dari lembah. Dia melihat tubuh Qin Yichen bergetar, dan wajah Junyi tampak tidak teratur. Bos, apa yang terjadi? Ziyun adalah orang pertama yang menemukan bahwa dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan cemas bahwa dia khawatir tentang bahaya tersembunyi ketika bos jatuh. Tapi Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak masalah, pohon peri malam ini tidak mudah. Baru saja, dengan tergesa-gesa, saya dengan paksa menelan lautan kesadaran, dan saya harus menyerap penyempurnaan di masa depan. Kupu-kupu Chongsan juga mengkhawatirkan matanya. Sejujurnya, itu di luar pengetahuan mereka untuk menelan seluruh pohon Ting Xiao Xian sendirian, karena takut Qin Yichen mungkin kehilangan sesuatu. Lagi pula, trauma laut kesadaran bukanlah permainan anak-anak. Namun, Qin Yichen tersenyum saat melihat ini. Jangan khawatir, ada Honglian yang membantuku menekan. Pertama-tama temukan tempat yang tenang dan tunggu aku memperbaiki pohon peri malam sepenuhnya. Pada saat yang sama, di antara lembah, wajah Zuyong terlihat galak. Mengapa tidak mengejar? Bahkan anak itu mengerikan. Tetapi kupu-kupu yang cerah di sampingnya adalah beban. 1000 iblis Liga Kekaisaran melirik Zuyong, mengejek dengan kata-kata, jika kamu mengejar, kamu tidak bisa mengalahkannya. Adapun untuk memindahkan kelompok kupu-kupu yang cerah, apa yang kamu lupakan? Sosok Zuyong gemetar, sepertinya memiliki banyak ketakutan, tapi untungnya dia tidak membayarnya. Dengan enggan berkata, anak itu baru saja tiba, aku khawatir kita tidak menginginkannya, jadi berani berlebihan. 10.000 pembangkit tenaga listrik Huagu juga dikatakan dingin. Anak laki-laki itu memiliki banyak harta dan tidak dapat hidup dari makam para dewa. Begitu dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang menjelajahi dinding bagian dalam, dia akan memberitahu dia penyesalan apa. 1000 iblis Liga Kekaisaran juga menggertakkan giginya. Oke, kali ini kita menghitung keranjang bambu untuk menimba air. Lalu aku akan pergi dan bertemu dengan Yuan-Yuan, dan aku akan membiarkan anak itu menyerahkan semua harta yang dia telan. Di malam hari, di hutan batu, Qin Yichen duduk bersila, melihat ke dalam laut kesadaran, dan melihat teratai merah berdiri di laut kesadaran yang deras. Telapak giok melambai, memadatkan jalur aliran emas, dan menyirami pohon peri malam. Melihat kekuatan roh Qin Yichen muncul, Honglian mendongak, dan dia senang dengan suaranya. Nak, kamu bisa, tidak menyangka kamu benar-benar mendapatkan pohon peri sepanjang malam. Meskipun Honglian mengatakan bahwa Ting Xiao Xianshu sangat bermanfaat, itu hanya mencoba untuk menginspirasi Qin Yichen pada saat itu. Dan itu bagus untuk mendapatkan lusinan cabang. Tidak ada yang mengira ketika Qin Yichen menarik Ting Xiaoshu,
Bahkan Hong Lian pun terkejut. Qin Yichen tertawa. Bukankah menurutmu pohon ini berguna? Segera, Qin Yichen melihat ke arah pohon peri malam ini. Cabang ini sebanding dengan harta karun tertinggi obat abadi. Memang tidak sederhana. Pada saat ini, akar pohon peri Ting Xiao telah ditanam di laut kesadarannya. Dan aliran emas yang diubah oleh kekuatan roh sama seperti nutrisinya. Namun, akar pohon itu tidak berakar dengan patuh seperti yang diinginkannya. Melainkan melepaskan jalur Tingwei, yang membuat aliran emas laut kesadaran Qin Yichen yang sudah megah mengambang bersama Ting Guang. Dan gemuruh cahaya ini setara dengan terbelah langsung ke laut kesadaran Qin Yichen, membuatnya menjadi raungan roh surgawi dan sakit kepala. Meskipun kamu secara paksa menduduki pohon peri petir malam, kamu masih perlu menyempurnakannya secara menyeluruh. Saat itu mengakar di lautan kesadaran Anda dan menggunakan kekuatan roh Anda sebagai makanan, Anda akan berhasil. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ini juga tidak mungkin. Baru saja, dengan tergesa-gesa, 3 orang huru tidak akan melihatnya menempati pohon peri. Selain itu, baris ini berhasil menyelesaikan seluruh pohon peri. Ting Shen pasti telah berkontribusi. Jika tidak, Qin Yichen tidak dapat benar-benar memperbaiki harta karun tertinggi di depan mata 3 pemain yang lebih tinggi di alam dewa. Menurut Hong Lian, setelah itu, spirit power perlu didesak, dan Ting Shen memutuskan untuk lari. Sambil menekan pohon peri, ia juga harus menerimanya secara perlahan agar tidak lagi bersaing dan mengenali lingkungan. Qin Yichen melakukan hal yang sama, kecuali bahwa kekuatan gemuruh yang tersembunyi di pohon peri malam peri tidak terhapuskan, dan setiap kali cahaya gemuruh tiba-tiba muncul, sosok Qin Yichen yang bersila bergetar. Sementara itu, di peninggalan dewa yang dikelilingi oleh makam para dewa, kekuatan ilahi melonjak, di mana kekuatan abadi sangat melonjak. Tinggi 100 zang dengan serigala seperti serigala baja dingin, terbang dari Gods Festive, 4 kaki di udara, kecepatannya tidak kaku. Serigala hantu ini, bersimbah darah, sedang mengalami pertempuran yang mendebarkan, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan ekstasi murid serigalanya. Beberapa hari kemudian, Anda serigala berada di lembah retakan yang sunyi dan rusak, menelan sepotong rumput peri, dan wajah pucatnya berkedip dengan warna darah. Serigala hantu ini telah diubah menjadi bentuk manusia, tetapi dia adalah orang tua. Tetapi meskipun wajahnya sudah tua, dia bahkan lebih ganas dan ganas, penuh nafas, dan itu sudah menjadi 9 lapisan surgawi dari puncak dao abadi.